Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Reval Albian dari Fakultas FPIK Uniga, Prodi PAI. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu etika komunikasi. Pertama, ada pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi adalah aturan atau nilai yang mengarahkan seseorang agar berkomunikasi dengan sopan, jujur, dan menghargai orang lain. Etika komunikasi juga merupakan seperangkat nilai norma dan prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain baik secara benar dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada dasar etika komunikasi dalam Islam. Pertama bersumber dalam Al-Quran. Al-Quran di sini sebagai sumber utama di dalam ajaran komunikasi yang benar. Lalu yang kedua yaitu hadis untuk memberikan contoh praktis dalam komunikasi yang santun. Dan yang ketiga akhlak, menjadi dasar dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ketiga ada jenis-jenis komunikasi. Pertama ada qaulan sadidan yang artinya perkataan benar. Implikasinya dalam kehidupannya itu jujur dan tidak manipulatif. Kedua ada qaulan ma'rufan yang artinya perkataan yang baik. Implikasinya sopan, pantas, dan tidak menyakitkan. Yang ketiga ada qaulan layinan yang artinya perkataan yang lembut. Implikasinya disampaikan dengan halus dan tidak kasar. Lalu yang keempat ada qaulan balighon, yaitu artinya perkataan efektif. Komunikasi tepat sasaran, jelas, dan mudah dipahami. Lalu yang kelima qaulan kariman, yaitu perkataan mulia, yang implikasinya itu mengandung kehormatan. Dan yang terakhir ada qaulan masyuron, yaitu perkataan mudah, yang arti implikasinya itu mudah dimengerti dan tidak mempersulit. Ada pula prinsip-prinsip etika komunikasi di dalam Islam. Yang pertama ada kejujuran atau as-siddiq, yaitu berbicara sesuai fakta dan tidak berdusta. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita sebagai umat muslim harus berjujur dan berbicara sesuai fakta yang ada. Lalu yang kedua, amanah, dapat dipercaya, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Lalu yang ketiga, tabayun, yaitu verifikasi informasi, memastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Dan yang keempat ada lemah lembut atau alin, itu berbicara dengan penuh kelembutan bahkan kepada orang yang berbeda. Dan kelima, menghindari ghibah dan fitnah, tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang keenam, menghargai orang lain, tidak merendahkan, menghina, atau menyakiti perasaan mereka. Lalu ada dampak komunikasi yang tidak beretika. Yang pertama yaitu menyebabkan konflik. Perbedaan bisa menjadi pertengkaran, yaitu contohnya pertengkaran akibat komunikasi yang tidak sejalan. Lalu yang kedua ada kesalahpahaman, informasi yang tidak tersampaikan dengan benar. Yang ketiga, rusaknya hubungan sosial menjadi renggang. Kesimpulannya, etika komunikasi dalam Islam merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus ditetapkan dalam aspek kehidupan. Komunikasi bukan hanya tentang bicara, tetapi juga tentang menjaga hati, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas setiap kata yang diucapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.